Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dalam segmen ini kita akan membahas, kami akan hadirkan sejumlah data yang sudah kami rangkum tentunya mengenai yang pertama yang akan kami hadirkan dan nanti juga akan bisa kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ini saya perkenalkan dulu untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ahli hukum pidana. Ada Bang Aristo Pangaribuan. Sehat Bang Aristo? Sehat, selamat malam Mbak. Selamat malam, oke. Nah, malam semua. Ini kita sudah siapkan data nih Bang Aristo, kita akan bahas bersama-sama. Tapi pertama pemirsa, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di layar kaca Anda data kronologi mengenai kasus pelaporan ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini kami hadirkan datanya untuk Anda pemirsa. Ini adalah kronologis perjalanan laporan Jokowi di tanggal 30 April 2025. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan juga individu ke Polda Metro Jaya. Semuanya dimulai dari April 2025 dan berikutnya di awal Mei tahun 2025 laporan awal berisikan ada 24 link dan selanjutnya di tanggal 9 Mei 2025 Jokowi juga melalui kuasa hukumnya menyerahkan ijazah asli SMA dan juga S1 ke pihak Barreskrim Polri. Nah, selanjutnya di tanggal 20 Mei 2025, Jokowi memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu. Dan selanjutnya pada Juli 2025, tanggal 14, laporan Jokowi ini naik ke tahap penyidikan dan polisi juga menemukan adanya unsur pidana. Masih di bulan Juli, beberapa terlapor seperti Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2025, Jokowi, Presiden ke-7 ini diperiksa sebagai pelapor di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Nah, di bulan Agustus, sekitar Agustus sampai dengan September 2025, Polda Metro Jaya ini menyita ijazah SMA dan juga S1 milik Jokowi untuk kemudian diteliti oleh laboratorium forensik. Dan pada tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, Polda Metro Jaya ini menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut ini. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Akan langsung membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Bang Aristo. Kalau kita sudah lihat tadi kronologi kasus pelaporan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini dari bulan April pelaporan ini dilakukan, kemudian sampai dengan November ini baru saja ditetapkan ada 8 orang sebagai tersangka. Dari kerangka hukum ini Anda melihatnya seperti apa Bang Aristo? Jadi gini, ini ada 8 orang menjadi tersangka ya. Jadi ada 2 klaster. Jadi klaster pertama itu yang menonjol adalah soal penghasutan, itu Egy Sujana dan kawan-kawan. Lalu klaster kedua itu lebih banyak pasalnya, ya, ada pencemaran nama baik, fitnah, itu berbeda ya, nanti kita diskusi apa bedanya. Kemudian ada juga manipulasi tentang informasi digital, tentang ijazah. Nah, apa hubungannya 2 klaster ini kalau kita lihat? Yang pertama, klaster yang kedua tadi, yang manipulasi digital, ya, kemudian pencemaran nama baik itu, kalau kita lihat konstruksinya itu seakan-akan menyediakan amunisi. Ya, amunisi untuk apa? Untuk klaster pertama ini, ya, memprovokasi untuk menghasut, begitu bangunan yang coba dilakukan Polda Metro. Soal klaster itu nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita juga sudah mengumpulkan data-datanya Bang Aristo. Tapi kalau kita lihat prosesnya ini dari bulan April kemudian sampai dengan November, banyak sekali kontroversinya begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Begini, kalau dari persoalan hukum kita lihat memang
timelinenya, step by stepnya itu sudah terpenuhi secara prosedural. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu menjadi gaduh kan karena banyak irisannya ya. Ada irisan politiknya, bukan hanya isu hukum saja. Nah, yang ketiga, semakin gaduh juga karena strategi litigasi yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi. Apa maksudnya strategi litigasi? Pertama, strategi litigasinya itu menyerang balik juga di bulan April. Menyerang balik itu artinya melaporkan langsung ya secara pribadi, melaporkan tadi pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Itulah yang kemudian menjadi bergulir. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua adalah keputusan untuk tidak menampilkan atau tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada terlapor. Ya. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Memang tidak ada kewajiban itu. Ya, karena tadi kita lihat kewajiban itu adalah diberikan kepada polisi untuk pembuktian. Nah, tetapi strategi ini kemudian menjadi pemicu ya, pemicu kegaduhan itu. Nah, kenapa menjadi pemicu? Karena gini, saya selalu bilang, yang pertama, ini kalau kita lihat secara sederhana, Polda Metro sudah mengatakan, oh ijazah ini asli lah, sederhananya gitu ya, identik, asli. Apa? Bukti paling signifikan selain lapornya adalah otoritas UGM sudah menyatakan itu asli. Nah, artinya ada kebenaran otoritas, ada kebenaran formal yang menyatakan ijazah itu asli. Nah, kenapa? Karena kalau sudah yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, maka persoalannya itu sudah bergeser dari ijazah sebagai kertas ya menjadi ijazah sebagai substansi. Artinya betul sudah datang, sudah kuliah dan sudah lulus. Nah, itu kebenaran yang coba dibangun dari pihak Pak Jokowi melalui otoritas. Dalam hal ini otoritasnya Polri dan juga UGM. Nah, tetapi di sisi lain ada satu klaim bahwa kebenaran otoritas ini akal-akalan. Nah, ini kan yang dibangun kan dari konstruksinya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa maksudnya akal-akalan? Nah, dia pertama coba melihat aspek ijazah itu sebagai kertas dulu, sebagai hard copy. Dibilanglah fontnya begini, kemudian dibilanglah fotonya bukan Pak Jokowi, kemudian dibilanglah kertas dan lain-lain ya, formatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga upaya memisahkan tadi kebenaran otoritas dengan kebenaran yang asli itu. Itu strategi tadi ya. Itu strategi ya, dengan misalnya mencoba menggoyang substansinya. Apa misalnya mendatangi pembimbing skripsinya, benar nggak pernah kuliah. Nah, pertarungan dua hal inilah yang memicu tadi kontroversi ya, sehingga semakin panjang gitu ya. Semakin panjang sehingga nih kita berdiskusi nggak habis-habis nih dari habis dulu. Waktunya. Nah, tadi Bang Aristo juga sudah menyinggung soal klaster ya. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa data yang sudah kami rangkum mengenai klaster tersebut, di mana babak baru pencemaran nama baik Jokowi ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan juga Damai Hari Lubis. Nah, pasal yang dikenakan terhadap klaster pertama ini ya, kita sebut sebagai klaster pertama adalah pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini adalah klaster kedua. Kita sebut sebagai klaster kedua, terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauziah Tiasuma yang ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap 3 tersangka dalam klaster kedua ini, pasal yang dikenakan justru pasal 310 sama, pasal 311, pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1. Oke, kita langsung bahas bersama ahlinya nih, Bang Aristo. Ini kalau kita lihat ada perbedaan pasal nih dari 2 klaster tersebut. Kenapa berbeda? Jadi gini, tadi saya sudah menyinggung sedikit ya. Jadi yang harus di-highlight adalah klaster pertama tadi, Pak Egy Sujana dan kawan-kawan itu ada pasal 160-nya. Pasal 27 dan 28-nya sama. 27 dan 28 itu pencemaran nama baik dan berita bohong. Oke. Nah, kemudian klaster kedua itu ada tambahan juga misalnya 160. Pasal 32, 35 yang manipulasi. Nah, ini apa hubungannya? Jadi sederhananya saya sebut klaster kedua itu Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Pak Rismon itu klaster yang memproduksi konten ya, dengan klaim mereka kan meneliti. Mereka meneliti sehingga mereka membangun argumentasi bahwa ijazah itu palsu. Nah, itu dia produksi itu argumentasinya. Nah, klaster pertama ini kenapa ada pasal 160? Pasal 160 itu penghasutan.
Nah, klaster pertama ini menggunakan hasil riset ya yang begitu diklaim dari klaster kedua ini untuk melakukan provokasi. Oh, ini ijazahnya palsu. Oh, ini ada rakyat Indonesia ditipu. Kira-kira sederhananya begitu. Itulah bangunan yang saya lihat coba dibangun oleh Polda Metro Jaya, ya konstruksinya yang kemudian terefleksikan dari pasal-pasal tadi. Oke. Itu kira-kira. Jadi hubungannya sederhananya saya ulang. Klaster kedua ini klaster peneliti. Klaster pertama ini speakernya dari hasil penelitiannya. Oke. Bang Aristo, yang menarik juga kalau kita lihat beberapa hari lalu, hari Kamis, klaster kedua tersebut sudah dipanggil, kemudian menjalani pemeriksaan dan juga tidak ditahan begitu. Bahkan mengatakan akan memanggil saksi ahli untuk meringankan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini juga masuk ke dalam strategi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Nanti kita akan bahas usai jeda pembahasannya. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.